menceritakan tentang seorang pria yang mendadak terbangun di dalam apartemennya dalam situasi darurat di mana wabah zombie sudah mulai terjadi di mana-mana hingga menyisakan dirinya seorang. Dan oleh karena itu, ia pun dipaksa harus bertahan hidup menghadapi berbagai ancaman serta rintangan yang datang. Kira-kira bagaimana kelanjutannya? Cerita ini dimulai dari seorang pria yang mulai terbangun di apartemennya pada pagi hari. Ia bernama Aidan. Seperti yang diketahui, ia merupakan seorang pria lajang yang sudah lama tinggal di apartemennya sendirian. Hingga tibalah momen di mana ia yang sedang menyalakan televisi dan terkejut melihat siaran darurat baru saja diumumkan. Aidan yang penasaran pun mulai beranjak keluar untuk melihat kondisi sekitar. Kemudian tidak berselang lama, datanglah sang tetangga yang dalam kondisi kepanikan lantas meminta tolong kepada Aidan untuk dapat berada di sini sementara waktu. Namun melihat luka yang ada di lehernya, Aidan yang tahu ia sudah terinfeksi dengan berat hati memintanya untuk keluar. Lalu Aidan yang masih tak percaya atas apa yang terjadi pun mulai dibuat syok lantaran khawatir akan keselamatan anggota keluarganya yang sampai saat ini ia pun kesulitan untuk menghubunginya. Esoknya, ia yang mulai dilanda kerinduan pun lantas membayangkan momen kebersamaannya dengan sang ayah, berharap ia masih terus hidup saat ini. Hari-hari pun berlalu, Aidan pun mulai merekam video riwayat kehidupannya yang bisa dibilang dari sini ia mulai merasa bahwa dunia sudah berada di ambang kepunahan zombie. Dan untuk itu, ia pun mencoba untuk membuat kenangan terakhirnya di sini. Kemudian tibalah saat di mana persediaan air serta bahan pangan sudah mulai habis. Dan tentunya dari sini Aidan pun mau tidak mau harus keluar serta mencari cara untuk mengambil barang untuk kebutuhannya. Hal ini pun diperparah dengan tayangan televisi yang terus memutar siaran ulang agar tetap tenang menghadapi ancaman ini. Namun Aidan yang terus menyaksikannya justru makin dibuat frustasi dengan doktrin semacam itu. Tidak terasa, sudah hampir 2 bulan ia berada di sini tanpa ada kepastian mengenai semua ini. Dan tentu hal ini membuatnya makin merasa terpuruk dengan situasi saat ini. Namun tidak berselang lama, sang ibu pun mulai mengirimkan pesan suara kepadanya dengan mengabarkan bahwa sekarang ia bersama sang ayah dan juga korban selamat lainnya berada di tempat penampungan khusus yang disediakan pemerintah. Namun tidak bersama sang adik yang saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Dan untuk itu, sang ibu pun meminta Aidan untuk bergegas menyelamatkan sang adik di sekitar rumahnya. Dari semua kenyataan buruk yang menimpa dirinya, membuat ia merasa semakin hancur dan berlarut-larut dalam kesedihan. Hingga tibalah saatnya Aidan yang mencoba bangkit dan memutuskan untuk menghadapi para zombie di luar. Namun ia yang sudah kewalahan menghadapi serangan dari para zombie lebih memilih untuk kembali ke kamarnya. Hingga saat pagi tiba, para zombie pun masih saja meneriaki kamar dari Aidan yang justru membuatnya kembali terpuruk. Serta dengan berat hati, ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di sini. Namun dengan beruntung, ternyata di seberang apartemennya terdapat seorang wanita yang juga selamat dan hal ini membuat Aidan merasa lega serta mengurungkan niatnya untuk suicide. I met a girl today. Could help her, I think. Dari sini, ia pun mencoba berkomunikasi dengan wanita itu yang diketahui wanita itu bernama Eva dan hal ini membuat Aidan turut gembira menyadari terdapat korban selamat di sekitarnya. Namun yang membingungkannya, Eva pun terkesan menyembunyikan sesuatu darinya, hingga percakapan pun terpaksa berakhir. Lalu esoknya, mereka pun lantas melanjutkan pembicaraannya, dan Aidan pun mulai memberikan minuman yang ia punya kepadanya. Namun tanpa mereka sadari, terdapat zombie yang dengan cepat memanjat apartemen itu dengan mudahnya. Aidan yang menyadarinya pun langsung berusaha mengalihkan perhatiannya.
Kemudian saat malam harinya, ia mulai bertanya-tanya dan mencoba mencari cara agar dapat menemui Eva. Hingga terlintas ide untuk mencari sesuatu di kamar lainnya. Beruntung, ia pun dapat menemukan barang berharga berupa tali pengait beserta telepon 2 arah. Lalu saat tiba esok paginya, terdengar suara dari telepon miliknya yang ternyata itu berasal dari Eva. Dan tentunya hal ini lantas membuat mereka bahagia setelah akhirnya dapat berbicara dengan lancar untuk lebih mengenal satu sama lain. Eva pun juga menyanjung keberanian yang dimiliki Aidan atas apa yang telah dilakukan untuknya. Kemudian Aidan yang sudah merencanakan semuanya mulai memberanikan diri untuk menyusuri tempat lainnya melalui lorong. Dan beruntungnya, ia kembali dapat menemukan berbagai persediaan makanan yang cukup untuknya bersama Eva. Di sini Aidan pun juga merencanakan pelarian mereka berdua dalam waktu dekat. Terlebih, Aidan yang sampai saat ini masih berambisi untuk dapat menemukan adiknya yang hilang. Tidak berselang lama, dengan mengejutkan, Aidan pun bertemu dengan seorang kakek yang juga sedang bersembunyi di tempat ini. Di sini terlihat raut wajah dari keduanya yang nampak canggung seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Terlebih Aidan yang memilih merahasiakan keberadaan Eva dari sang kakek, mengingat ia yang bisa saja membahayakan wanita itu. Mereka pun sempat berbincang-bincang mengenai kesalahan terbesar apa yang telah mereka perbuat selama hidup. Lalu Aidan pun menjawab bahwa ia pernah membunuh seseorang karena suatu alasan. Sang kakek yang mendengarnya pun sontak terkejut dan memilih untuk tetap tenang. Hingga tibalah momen di mana Aidan yang sedang lengah, dengan cepat sang kakek pun memukul lehernya hingga pingsan. Kemudian saat terbangun, Aidan pun tentu syok dan dibuat tidak percaya dengan perbuatan sang kakek. Serta ia pun dengan memohon meminta sang kakek untuk melepaskannya, mengingat musuh mereka sebenarnya adalah para zombie. Namun sang kakek pun nampak mengabaikannya dan mulai menjelaskan keinginannya yang ternyata sengaja menjadikan Aidan sebagai makanan bagi istrinya yang sekarang sudah menjadi zombie. Ia pun juga sengaja menyiapkan obat penahan nyeri agar Aidan tidak merasakan sakit sama sekali. Namun tentu hal ini pun sudah di luar nalar. Sang kakek pun sengaja melakukan ini semua karena ia sendiri telah dibuat frustasi dan tidak rela atas kepergian istrinya saat ini. Lalu ia yang tidak tega mendengar teriakan istrinya sepanjang hari, mulai memutuskan untuk bertindak setengah gila dengan berkeliling untuk mencari manusia hidup agar dijadikan makanan bagi istrinya. She's in pain. She's in pain. Jesus God. Kemudian tanpa diduga, terdengar suara dari Eva yang terus memanggil Aidan. Sang kakek yang turut mendengarnya pun sontak langsung menghampirinya, yang membuat Aidan makin dibuat emosi. Hingga beruntungnya, ia pun dapat meloloskan dirinya dari ikatan itu. Terlihat Eva yang saat ini sudah dalam keadaan terpojok, dan mau tidak mau, Aidan pun harus bergegas untuk menyelamatkan nyawanya. Hingga akhirnya, mereka pun dapat berjumpa dan dengan cepat pergi ke ruangan di atas. Namun tidak semudah itu, mereka pun harus menghadapi rintangan serangan dari para zombie yang membuat Aidan terlihat makin sekarat. Dengan naas, ternyata Aidan pun telah diterkam zombie yang hampir dipastikan ia juga terinfeksi dalam waktu dekat. Dan untuk itu, Aidan pun meminta maaf kepada Eva dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun, tanpa diduga, ternyata Aidan pun tidak mengalami luka sama sekali di bagian perutnya, yang dari sini menjawab bahwa ia masih dapat selamat. Dan hal ini membuat mereka akhirnya dapat survive dari semua rintangan zombie yang menghadang. Dan ya, film pun selesai.